Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nursia Fitri dari program studi pendidikan antropologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul Doti dalam kehidupan masyarakat suku Kajang, Kabupaten Bulukumba. Nah, di mana penelitian ini merupakan tugas untuk memenuhi pada mata kuliah teori-teori antropologi kontemporer. Di Indonesia, santet atau doti itu umumnya dipercaya sebagai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang melalui baik, yang dimana kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet ini dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap diri korban santet. Namun sulit dijelaskan secara medis dalam berbagai kasus lazimnya yang terjadi pada diri seseorang menjadi korban santet atau doti. Biasanya itu muncul luka sakit akibat adanya benda asing atau benda tajam yang terdapat di dalam diri korban. Namun hal ini tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal usul benda asing tersebut, mengapa benda tajam tersebut berada dalam diri korban. Benda asing yang dimaksud itu dapat berupa paku, besi, jarum, rambut maupun benda-benda tajam lainnya. Bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim, perbuatan doti ini selain dapat membuat orang menderita secara berkepanjangan baik itu fisik maupun mental, dapat pula menyebabkan korbannya itu meninggal dunia. Istilah santet ini pula memiliki penyebutan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Contohnya di daerah Sulawesi ini, seperti suku Kajang, istilah santet akrab disebut sebagai doti, di mana pemaknaan doti ini sendiri tentunya tidak jauh berbeda dengan istilah santet pada umumnya yang diidentikan dengan ilmu hitam. Namun tak jarang memiliki diferensiasi tersendiri perihal proses ataupun bagaimana seseorang itu melakukan doti, tergantung dari budaya suku daerah. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa suku pedalaman yang hingga kini masih ditakuti karena memiliki ilmu hitam. Jika dibandingkan dengan suku pedalaman lainnya yang ada di Indonesia seperti suku Dani, suku Asmat, mungkin nama Kajang masih asing bagi orang-orang tertentu. Nah, suku Kajang sendiri ini terletak di wilayah Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Tamatoa yang biasa dikenal dengan suku Kajang ini merupakan kelompok masyarakat yang menghargai alam. Mereka menganggap alam atau hutan yang ada di sekelilingnya itu adalah sebagai seorang ibu, di mana ibu adalah orang yang mesti dilindungi. Nah, suku ini sangat terkenal dengan adat istiadat yang kental dan tidak mudah mengikuti pengaruh yang berasal dari luar kawasan. Penduduknya yang sangat menutup diri dari perubahan sosial membuat suku ini menjadi viral di mata masyarakat. Dalam kawasan adat suku Kajang berlaku hukum adat yang merupakan norma atau disebut pasang oleh masyarakat Amatoa Kajang. Nah, ini ada 4 larangan yang berlaku dalam hukum adat Amatoa Kajang. Pertama yaitu tabang kaju atau dalam bahasa Indonesia itu menebang pohon. Nah, kecuali kalau sudah menanam 20 pohon di
bisa menerbang untuk membangun rumah. Kemudian yang kedua yaitu rao doang, itu mengambil udang dan ikan sungai dalam kawasan. Yang ketiga itu adalah rao bani, yaitu mengambil lebah dalam kawasan adat Amatua. Dan yang terakhir adalah itu mengambil rotan dalam kawasan hutan. Nah, selain itu, Kajang ini dikenal dengan ilmu santet, atau santet yang dikenal itu dengan sebutan doti. Namun, doti sendiri tidak hanya terdapat di wilayah Kajang, kan tetapi asal muasal katanya yang berasal dari suku Kajang. Nah, doti ini termasuk ritual dalam masyarakat suku Kajang. Sebelum kita beralih pada hasil dan pembahasan dari penelitian ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode penelitian serta topik utama yang menjadi target kami dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, serta menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin, baik itu seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Kemudian untuk metode pengambilan datanya sendiri itu yang digunakan dalam penelitian kami ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian yang menjadi topik utama atau target utama kami dalam pembahasan kami ini yaitu pertama, apa tujuan melakukan doti, yang kedua, bagaimana proses doti itu dilakukan, yang ketiga, bagaimana seorang awam melindungi diri dari doti, kemudian yang terakhir, agama apa yang dikaitkan dengan doti. Nah, adapun maksud dilakukan doti ini itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama itu adalah sebagai bentuk pertahanan diri, dan yang kemudian kedua itu sebagai media balas dendam atas sakit hati yang diberikan oleh seseorang, atau sebagai media untuk membalaskan rasa iri hatinya. Menurut narasumber sendiri, doti ini tidak sama dengan ilmu sihir, melainkan doti itu sebenarnya berkaitan dengan perilaku seseorang. Doti ini dapat disembuhkan jika terdapat seseorang yang tahu cara menyembuhkannya. Namun apabila tidak, maka orang yang terkena doti ini tersebut akan meninggal. Kemudian menurut narasumber juga, untuk mendoti seseorang juga itu tidak perlu menggunakan media, ya hanya perlu menggunakan isyarat. Namun sebenarnya sebagian besar beberapa orang masyarakat Kajang itu menggunakan media seperti rambut, foto, dan lainnya untuk memenuhi tujuannya. Sampai sekarang doti ini masih eksis di kalangan masyarakat suku Kajang, khususnya Kajang Dalam, dan juga daerah-daerah lain yang dimana itu memiliki nama yang berbeda-beda. Doti ini katanya bisa diwariskan secara turun-temurun dengan garis keturunan atau saudara dengan orang yang mewariskannya. Namun narasumber kami ini juga mewariskan ilmunya kepada anaknya, namun ia gunakan untuk melindungi diri saja. Nah, untuk proses doti ini dilakukan dengan beberapa cara. Doti bisa dari foto maupun benda atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang. Nah, dimana cara kerja santet ini sendiri atau doti ini dalam ilmu hitam santet itu dibedakan menjadi dua jenis. Perbedaan ini diambil dari jenis kekuatan yang menjadikan sebagai sumber kekuatannya. Salah satunya yakni cara kerja santet atau doti yang prosesnya menggunakan kekuatan dari jin, di mana sistem santet ini pelaku santet akan bekerja berbarengan dengan jin sebagai media dalam pengiriman santet. Biasanya jin ini akan meminta imbalan atas pertolongan yang telah diberikan pada pelaku santet berupa sesaji atau tumbal. Namun apabila kesepakatan yang diminta ini tidak diberikan atau tidak dipenuhi, biasanya nyawa pelaku santet akan diambil sebagai gantinya. Kemudian untuk ritual doti ini sendiri hanya menggunakan media berupa foto bertuliskan nama calon korban, dilengkapi 1 ekor ayam serta segelas air putih.
yang dilakukan mula-mula itu adalah dengan meletakkan foto orang yang ingin disantet ini atau yang ingin didoti ini di bawah gelas air putih. Kemudian sang dukun akan memegang ayam yang kemudian dihadapkan ke depan gelas sambil membaca mantranya. Nah, untuk doti ini dikatakan sukses apabila ayam mati dan air putih yang ada di gelas tadi itu berubah warna menjadi merah. Tentang keganasan doti ini sendiri sebenarnya sudah melekat kuat, bahkan menjadi legenda yang disematkan pada suku Kajang. Doti ini tidak dilakukan oleh sembarang orang, melainkan ada beberapa orang pilihan yang bisa melakukan ilmu hitam tersebut hingga berhasil. Dalam artian, tidak sembarang orang bisa mengimplementasikan ritual doti ini. Bagi mereka yang terkena santet doti ini akan mengalami cacat permanen pada ingatannya, disertai nyeri luar biasa hingga berakibat pada kematian mendadak. Nah, penting untuk diketahui bahwa doti ini tidak hanya menyerang satu orang saja, melainkan bisa saja membunuh satu keluarga sekaligus. Karena tidak semua orang suku Kajang bisa melakukan doti, maka dukun yang gagal atau dukun yang tidak berhasil melakukan misinya akan mendapatkan konsekuensi. Adapun konsekuensinya itu biasanya doti yang diterjunkan kembali si ke pengirim dan akan langsung meninggal di tempat. Kemudian untuk pencegahan dari doti itu sendiri, apabila kita mengunjungi seseorang yang diketahui itu memiliki ilmu hitam, ada baiknya tidak makan atau mengonsumsi makanan yang disiapkan atau meminum segala minuman yang disuguhkan. Kemudian jangan pernah berani untuk memberitahu data kelahiran seperti tahun, bulan, tanggal, dan jam kelahiran. Dan juga jangan memberikan ataupun meninggalkan barang-barang milik kita yang berbentuk simbol seperti kuku, foto, rambut, dan sapu tangan. Dan kemudian bila seseorang itu tahu jelas bahwa seseorang akan menggunakan santet untuk mencelakainya, ia harus segera mencari seorang waskita atau orang pintar dan meminta suatu alat perlindungan yang telah diberikan kekuatan ilmu. Nah, kemudian selain yang telah disebutkan tadi, ini juga menjadi hal yang penting yang harus diketahui ketika berkunjung ke suatu tempat. Nah, jika kita berkunjung ke suatu tempat tertentu, khususnya di kawasan suku Kajang ini, kita harus menjaga etika kita sebagai tamu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menghargai dan menghormati aturan-aturan yang ada di kawasan suku Kajang. Bila mana diamati secara lebih detail, kita akan tahu bahwa sesungguhnya doti ini bersumber dari pemujaan alam, atau bisa kita sebut doti ini adalah sebagai sebuah seni kuno. Tidak mungkin mengaitkan doti ini dengan agama tertentu, karena sebenarnya doti itu bisa di mana saja dan bisa untuk siapa saja. Dalam artian doti ini tidak melulu tentang agama, tidak melulu tentang suku ataupun budaya, melainkan doti ini bersumber dari doktrin ataupun ajaran bahwa segala sesuatunya itu mempunyai roh. Para pengguna doti percaya bahwa bila seseorang itu berkonsentrasi dan berdoa pada suatu objek, maka roh ini akan mengisi atau memberi kekuatan pada objek itu, sehingga menjadi semacam sebuah kekuatan yang dapat digunakan oleh pemujanya. Hal ini adalah kepercayaan metafisis yang mengatakan bahwa segala sesuatunya itu mempunyai roh. Nah, orang Kajang sendiri atau khususnya Kajang Dalam percaya bahwa makhluk gaib ini ada di semua tempat. Di gunung ada danyang gunung, di sungai ada danyang sungai, di matahari ada danyang matahari, di bulan ada danyang bulan, di bintang, di langit. Kemudian bila ada halilintar pasti ada danyang halilintarnya, bila ada hujan pasti ada danyang hujan, bila angin bertiup pasti ada danyang angin, ataupun benda-benda seperti pohon, batu, dan sebagainya.
Napangajaran na bicara na niya purin ako. Ako pa ko kirusaran no. Si Kaling no, pasisinan no, si Sambaji na ako pa kopi. Asa na siya sa mga kanil. Ano naman yan din. Na yun ni sarang yung kusya. Dari nukusya nukupakuya ruwe pinjuanga. Sikali pinina ko sikali iwaku mangko itu aku. Sikali nukunya sambang balang ala lagu na camis-camis. Nakunya nakini tentu. Tahu bukan? Nah, kalau beda anak tak anda nangasi. Nah, beda anak nu, aku pemanah. Ya. Kalau itu memang kau baca di Kalimantan, Tablu. Kepala berkasih dua, hari memang kasih dua. Kepala wala bawa saja. Di pole. Di kampung. Apa jalan lah? Konjak anjak mesti nak anjak mesti nak sekarang. Tujuan lah. Salah ini. Kalau cambai kalau konjak mesti kalau kain ni kan anakku biasa baju apa-apa anak bangga itu kalau suka jalan-jalan jadi injo asal arena ni kuya do tinu waktu itu mai di Kajang. Nah menurut kita dulu tak pangisit tadi memang waktu ya untuk jadi mana memang cuma gitu itu jika pengasaran juarin di ya sampai kalau pukul kau nak bicara nak orang nak apa jalan nak anjay nak anjay mesti aku sadar kok nak dia apa tu ini apa nak ada Bertinjo nari jo pagunjing ni kuah doti hati ya Pak Risi hati ya Pak Risi apa mungkin itu pertanyaan itu nilai kesimpulan itu kan ngada menjong kuah nari istilah pagunjo mulai Pak sakit hati. Iya, nama tuh ini. Ini ano, Nama. itu doti Berarti termasuk kan Yung pang istilahnya jadi ketenangan itu ada itu para tu jadi kita kuning mai nuni jaga tu dok nuni jaga tu ini jaga pernah pada nak ya iya pernah sisi orang rangin pun iya aku coba ya iya mendengarkan kita kasih termasuk tu injo ritual ni rek yang memang nuni yakini minto injo iya nuni tapak minto dok apa tu injo kapan ni kau yang jo mai asong kabala akalomba cuma jo kapan pagumian uret asabaki na kuwa din mai tu Kajang ah ya sabak salahnya kau salah karena kau nak dia kunjung ulaman rakyat ya salahnya kau salah kau nak dia kunjung ulaman rakyat ini ulaman bahasa yang paman orang pakai bahasa apa namanya termasuk itu ritual murid tu jadi pasadia dok betul di pasadia ni memang ini nyupang injo pernah minto injo rio lo memang murid itu jadi pasadia tahuan jo kuah rekaman minyak kamanya atau bajau kamanya atau apa gau jadi bukan itu gau lah anda ni kau kangen apa ya padanya sempat ke bawah anak kemarin ke pokoknya luka itu gitu kau ya
Sampai terjadi ya. Ano mo istilahnya yang spesifik. Ciri-cirinya orang yang terkena doti. Ya, terus injo bang, injo ciri-ciri nang injo tahun muna kabaya injo pokoknya injo biasa nangur hambang kalian atau ka Yang terkesi ya kan, tidak kena aku makan. Aku pembela diri sekali. Kasuingan pernah aku. Itu apa kan pernah? Buka berjalan apa? Itu tadi uraian mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian kami yang berjudul Doti dalam Kehidupan Masyarakat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba. Semoga dengan adanya video ini dapat memperluas wawasan kita mengenai suku-suku yang ada di Indonesia, termasuk suku Kajang ini. Saya pribadi menyadari bahwasanya dalam penjelasan saya tadi terdapat kekurangan dan perlu untuk dikembangkan lagi. Semoga hal ini bisa menjadi hal yang positif dan juga sebagai media pembelajaran bagi saya pribadi untuk bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.